Dan alhamdulillah pada malam hari ini sudah gabung bersama dengan kita narasumber atau kemudian pembicara yang alhamdulillah Masya Allah beliau-beliau semuanya adalah orang-orang yang insya Allah senantiasa berkompeten atau kemudian berusaha untuk memantaskan segala macam halnya agar kemudian bisa mengikuti bersama dengan kita untuk membahas terkait tema pada malam hari ini. Wadah Institut sebagaimana diketahui, ini saya memberikan pengantar sekitar 5-6 menit, bahwasanya Wadah Institut adalah sebuah lembaga nirlaba yang terdiri dari para cendekiawan dan ilmuwan lintas bidang. Ya, ada yang kemudian bidang engineering, ada yang bidang sosial, ada ekonomi, ada hukum, ada agriculture, ada macam-macam. Dan juga ada teologi. Nah, kita sudah sampai pada serial yang ke-9. Alhamdulillah, serial yang ke-9 ini kita akan mengangkat terkait dengan masalah teologi. Nah, ketika kemudian kita mengangkat teologi, maka ada isu-isu, baik itu isu-isu global maupun isu-isu yang internasional, isu-isu lokal atau di sekitar kita yang kemudian perlu kita angkat, dan Wadah Institut merasa perlu untuk mengangkat salah satu tema di antara tema-tema teologi terkait dengan kemanusiaan, terkait dengan hak asasi manusia, terkait dengan kesamaan hak-hak atas kemerdekaan bagi tiap-tiap bangsa, yang itu adalah sejalan dengan cita-cita dari founding father bangsa kita, yaitu Indonesia yang kita cintai, yang pada bulan Agustus ini alhamdulillah sudah merayakan ke-75-nya. Oleh karena itu, pada malam hari ini dengan sangat berbahagia dan berbangga kami akan mengangkat tema terkait dengan Masjidil Aqsa. Yang ini adalah merupakan satu tema yang panjang, tidak hanya tema-tema yang dimiliki oleh umat Islam saja, tetapi juga tema ini akan kemudian menyangkut umat-umat yang lainnya. Nah, kita akan kemudian membidik atau memandang Al-Aqsa ini, Masjidil Aqsa ini dari dua kacamata narasumber yang insya Allah akan bergabung bersama kita semuanya. Yang pertama adalah beliau Bapak Muhammad Ikhwan Jalil, LC MHI MPD. Beliau adalah salah satu penggiat sejarawan, penggiat dai, penggiat pendidik yang sangat concern terhadap perkembangan terkini Masjidil Aqsa. Beliau juga tergabung di dalam tim Al-Quds Al-Manati yang kemudian nanti akan banyak bercerita di sini. Insya Allah beliau akan bergabung segera bersama kita karena beliau nanti akan live dari kota Makassar. Kemudian yang kedua adalah beliau Bapak atau saya memanggilnya Ustadz Ilham Jaya LCMA. Beliau adalah juga seorang cendekiawan, beliau adalah seorang mantan direktur sekolah tinggi di Sulawesi Selatan. Kemudian beliau juga aktif di dunia pendidikan, beliau sekarang menjadi direktur atau kepala Basair Asia Publishing, sebuah lembaga pendidikan yang global yang salah satu kantornya berada di Jakarta. Beliau hari ini akan live dari Jakarta. Beliau pun juga salah seorang pendiri Yayasan Al-Quds Al-Manati yang kemudian banyak berkiprah di Baitul Maqdis ini. Baik, untuk menyingkat waktu, saya akan menyapa pembicara kita yang sudah bergabung dengan kita semuanya, Ustadz Ilham Jaya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Ilham, bisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Wah, background-nya indah sekali Ustadz. Alhamdulillah, supaya atmosfernya bisa ketemu. Masya Allah. Baik, tanpa menyingkat banyak waktu, kita akan kemudian mendengarkan pemaparan pengantar dari Ustadz Ilham terkait dengan tema kita malam hari ini, yaitu bagaimana update hikmah dan fakta yang ada di Masjidil Aqsa ini, di mana ini adalah merupakan epicentrum pergerakan umat manusia, tidak hanya setelah Nabi Muhammad SAW diutus, tetapi bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus,
Masjidil Aqsa ini menjadi kiblatnya umat beragama yang ada saat itu, yaitu muslimin dengan nabinya masing-masing. Tafadhol, waktu kami persilakan Ustadz untuk memberikan pengantar. Berapa menit waktu yang saya punya? Untuk pengantar 15 menit, Ustaz. Oh ya, baik. Yang kemudian nanti ditutup dengan diskusi ya. Nah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta webinar yang berbahagia pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur sekali kita sebagai umat Islam dan bangsa Indonesia di hari-hari yang berberkah ini. Kita berada di bulan Muharram, bulan yang suci ini dimuliakan, dan mudah-mudahan kita semua baru juga melaksanakan puasa yang dianjurkan atau sangat dianjurkan pada bulan ini. Yang menariknya sangat terkait mungkin dengan latar belakang dari isu yang kita bahas pada malam hari ini. Dan kebetulan juga di bulan ini kita masih di bulan Agustus walaupun sudah di penghujung, di mana kita sebagai bangsa baru saja merayakan dan tentu mengenang kembali dan menghidupkan kembali semangat perjuangan bangsa kita dalam rangka untuk membebaskan diri dari penjajahan. Sahabat-sahabat sekalian, peristiwa bulan Muharram yang kita umat Islam di dalamnya dianjurkan untuk melakukan puasa Asyura, ini peristiwanya waktu itu Rasulullah SAW di Madinah yang melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Lantas Nabi bertanya, kenapa orang-orang Yahudi itu berpuasa? Setelah dikonfirmasi, didapatkanlah informasi bahwa orang-orang Yahudi ini berpuasa dalam rangka untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa bersama dengan kaumnya, dan di hari yang sama juga menenggelamkan Firaun bersama seluruh bala tentaranya. Jadi Asyura ini sebenarnya momentum kemerdekaan satu bangsa, yaitu Bani Israel, dari kekuasaan yang sangat represif dan menjadi kenangan tentang kebrutalan sebuah penguasa dan rezim yang kita kenal sebagai Firaun dengan segala keangkara-murkaan yang dia lakukan terhadap bangsa Bani Israel pada saat itu. Tentu ini peristiwa yang sangat besar yang kemudian dijadikan sebagai alasan bagi Nabiullah Musa alaihissalam untuk khusus berpuasa pada hari itu dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semuanya tentu tidak keluar dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Nabi Musa adalah satu di antara nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menarik juga bahwa ketika mendengar itu Rasulullah SAW justru menimpali dan meluruskan mungkin kalau ada kesalahpahaman yang muncul. Nabi mengatakan, nahnu aula bi Musa minhum. Nahnu aula wa ahaqqu bi Musa minhum. Kita ini orang-orang beriman ini, kita pengikut Nabi Muhammad SAW ini itu jauh lebih berhak kepada Nabi Musa daripada mereka orang-orang yang mengaku sebagai pengikut dari Nabi Musa.
Jadi kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan persepsi itu, dan bahwa sejak awal kita harus mendudukkan ini secara benar, ya, bahwa benar ada orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa, tapi ada orang-orang yang sejatinya benar-benar pengikut Nabi Musa. Nah, ini tentu dua hal yang berbeda, dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu menegaskan bahwa walaupun orang-orang Yahudi itu ada dan mungkin mereka berkoar-koar sebagai pengikut Nabi Musa, maka semestinya dan sebenarnya dan sejatinya kita umat Islam ini lebih berhak dan lebih utama untuk ikut atau bersama-sama dalam kelompok Nabi Musa dibanding orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa itu. Ya. Jadi ikhwas sekalian, sahabat Menara Ilmu yang sama berbahagia, poin pertama yang ingin saya garis bawahi pada kesempatan ini yaitu hendaknya kita menjadikan Islam sebagai titik tolak dan kerangka besar di dalam persoalan Palestina ini. Ya. Tadi pagi kebetulan saya juga ikut di diskusi online tentang sains Islam. Di sana dalam diskusi kita ungkapkan bahwa ketika kita mengatakan sains Islam, sebenarnya kita tidak mempertentangkan itu dengan subjektivitas yang sifatnya relatif, dalam arti bahwa ada sains Islam dan ada sains yang lainnya yang juga benar. Ya. Tapi yang kita maksud adalah sains yang lebih utuh dan lebih lengkap sebenarnya dibanding pendekatan yang lain yang mungkin mereduksi ilmu pengetahuan itu hanya kepada fenomena yang sifatnya material semata. Nah, begitu juga dengan ini. Persoalan Palestina ini tentu saja setiap pihak mungkin bisa punya persepsi sendiri, tapi kita sebagai Muslim memiliki kerangka pemikiran yang kita yakini lebih otentik, lebih komprehensif, dan lebih utuh di dalam melihat persoalan Palestina ini. Kita umat Islam punya narasi tersendiri tentang sejarah umat manusia, yang kalau Imam Ibnu Katsir misalnya menulis buku dengan judul yang sangat lugas tentang hal ini, judul bukunya Al-Bidayah wan Nihayah, awal dan akhir kehidupan manusia. Jadi kitab itu memberikan keunikan cara pandang kita umat Islam tentang bagaimana kehidupan yang terjadi, kehidupan umat manusia yang terjadi di dunia ini, mulai dari awal sampai akhir nanti, bahkan tentu hingga setelah hari kiamat kelak. Jadi kita lihat bahwa persoalan Palestina ini semestinya kita dudukkan secara benar seperti itu. Kita tentu tidak bisa memaksakan, tapi sangat miris tentunya apabila kita umat Islam yang memiliki referensi-referensi kita sendiri, tapi kemudian buta dan rabun terhadap persoalan Palestina ini dari kacamata kita sendiri. Di dalam Al-Quran tidak ada nabi yang lebih banyak diceritakan kecuali nabi-nabi Bani Israel, tidak ada bangsa yang lebih banyak disinggung daripada Bani Israel, sehingga kalau kita tidak mengenal Bani Israel, jangan-jangan kita jarang membaca Al-Quran. Iya. Jadi ini tentu bagian yang sangat penting. Dan pendekatan Islam ini, mohon maaf, juga terbukti secara sejarah. Pertama kali bangsa Palestina itu mampu untuk terbebas dari represif bangsa-bangsa asing adalah ketika Umar ibn Khattab menerima kunci Baitul Maqdis itu yang diserahkan oleh penduduknya pada saat itu dengan sukacita. Jadi kalau mungkin kisah penjajahan biasanya penduduk satu bangsa itu akan ketakutan ketika penakluk itu tiba, maka kisah datangnya Khalifah Umar bin Khattab justru disambut oleh masyarakat Palestina waktu itu dengan sukacita, dan Ahlul Kitab pada saat itu memang sudah tahu bahwa inilah yang dijanjikan di dalam kitab-kitab kami, orang yang akan datang untuk membuka pintu Baitul Maqdis.
peristiwa historik lainnya yang membuktikan bagaimana ideologi Islam ini yang mampu membebaskan Baitul Maqdis ini dari represif dan penjajahan, ya tentu saja pembebasan yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang sangat historik itu, yang tentunya berangkat dari kesadaran sejarah yang lebih utuh dan benar sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam ajaran Islam. Ke depan tentu saja kita juga tentu sangat yakin bahwa ideologi Islam ini juga yang insya Allah akan lebih mampu untuk membawa kemerdekaan serta juga pembebasan bagi masyarakat Palestina ini. Tentu tidak berarti bahwa yang lebih universal mungkin kemanusiaan, keterpurukan, kondisi dunia muslim atau dunia ketiga dan seterusnya yang terjadi di kawasan itu, karena ini juga fakta-fakta yang ada di lapangan dan tidak mungkin kita pungkiri. Sehingga pekat awam serta publik dunia itu juga tentu merupakan satu tuntutan. Jadi saya sendiri tidak melihat ada kontradiksi sebenarnya bahwa kita sebagai muslim isyhadu bi annana muslimun di satu sisi, kemudian dalam komunikasi kita mampu untuk menampilkan realitas-realitas kemanusiaan, realitas keterpurukan, kondisi saudara-saudara kita di sana, serta juga tentu kebrutalan yang dilakukan oleh penjajahan yang masih terjadi di abad 21 ini, di mana ketika sebagian besar bangsa-bangsa mungkin sudah bebas dari penjajahan, tapi masih ada, dan itu adalah saudara-saudara kita sendiri yang sampai saat ini justru masih mengalaminya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, momentum ini semestinya juga kita jadikan sebagai kesempatan yang sangat baik untuk mengkaji, mempelajari sejarah perjuangan saudara-saudara kita bangsa Palestina. Ya, jadi apa yang terjadi di Palestina ini sebenarnya utamanya dengan pendudukan Yahudi, ini bukan sesuatu yang sudah sangat lama. Ini masih 2 abad lebih saja peristiwanya. Ya, dimulai dari pendirian organisasi Zionisme yang mencanangkan diri sebagai organisasi untuk pendirian negara Israel Raya di kawasan yang tidak dibatasi sebenarnya dengan Palestina yang kita kenal sekarang, akan tetapi melebar hingga bahkan ke Jazirah Arab dan negara-negara tetangga yang ada di sana. Kemudian nasib Khilafah Utsmaniyah yang digorogoti oleh gerakan-gerakan bawah tanah Yahudi, kemudian lemahnya bangsa-bangsa Arab yang waktu itu diprovokasi oleh orang-orang Yahudi yang berhasil membuat imajinasi bahwa orang-orang Turki sebenarnya menjajah bangsa Arab. Ya, ini tentu narasi yang diciptakan atau dikarang-karang oleh orang-orang Yahudi. Walaupun kita juga menyadari tentang kondisi keterpurukan utamanya dari Khilafah Utsmaniyah setelah Perang Dunia Pertama itu. Nah, kemudian perang sandiwara yang terjadi antara negara-negara tetangga yang pada akhirnya membawa kepada semakin sempitnya wilayah yang bisa ditempati oleh penduduk Palestina yang sebenarnya tidak terdiri dari orang-orang Islam saja, bahkan juga ada orang-orang Nasrani di sana, hingga apa yang bisa kita lihat sekarang dalam batasan yang sangat sedikit yang dikuasai atau di bawah kendali dari otoritas Palestina. Termasuk tentu perpecahan-perpecahan, bahkan perpecahan antara faksi-faksi yang ada di perjuangan Palestina sendiri. Nah, tentu kita sebagai Muslim sangat penting untuk punya pengalaman, wawasan tentang hal ini sehingga kita bisa memahami, kalau dalam bahasa saya, tahu siapa musuh kita yang sebenarnya. Iya, dan bagaimana
kita umat Islam ini merupakan satu tubuh dan akan sangat sempit apabila kita melihat persoalan-persoalan kita umat Islam itu dari kacamata satu atau dua negara saja misalnya. Apa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina yang sebelumnya menjadi bagian dari Khilafah Utsmaniyah yang kurang lebih sepertiga dari dunia ini, kemudian terpecah-pecah dan Palestina ini menjadi korban yang paling parah akibatnya di sana. Pemahaman kita tentang negara-negara Teluk yang merupakan dalam tanda petik terminal bensin dunia ya, terminal bahan bakar industri dunia, ya ini semua tentu akan memberikan kepada kita pemahaman yang lebih utuh tentang apa yang atau derita yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Ikhwas sekalian, sahabat Menara Ilmu sekalian, tentu kalau kita lihat ceritanya ini sangat menarik, tapi juga cukup panjang. Saya tidak menguraikan secara detail di sini, tapi banyak referensi yang bisa kita rujuk. Tapi setelah kita membaca itu, kita akan melihat bahwa kita umat Islam ini dilihat oleh orang di luar sana sebagai umat Islam sulit bagi, bukan kita sebenarnya, sulit bagi mereka untuk tidak melihat identitas itu pada kita. Ya, saya ingat satu waktu salah seorang kepala negara kita pernah berkunjung, kemudian beliau ditanya tentang kondisi kaum muslimin di Indonesia. Jadi rupa-rupanya kalau kita ke luar negeri, orang paham bahwa kita ini orang Islam dan bukan orang sekuler. Ya, jadi mungkin betapapun sekulernya kita, kalau kita ke luar negeri, orang akan bertanya kepada kita tentang Islam yang ada di Indonesia. Jadi realitas seperti itu semestinya kita sadari. Kita yang hidup di Indonesia mungkin tidak merasakan itu karena kita berada di tengah-tengah mayoritas, tapi kalau kita keluar, kita sudah bisa merasakan adanya gesekan-gesekan dan bagaimana pihak lain itu mungkin dan melihat kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa saudara-saudara kita di Palestina sebenarnya merupakan cerminan tentang kondisi kita secara utuh. Ya, ketika Palestina ini, ya, bagaimana jaringannya? Sudah stabil ya, kembali. Ustaz, tadi ini Ustaz Ikhwan sudah berhasil gabung, insya Allah. Iya. Lanjut Ustaz. Lanjut. Saya lanjutkan ada atau 10 bagaimana? menit lagi. Baik. Boleh? Baik. Ya. Alhamdulillah. Jadi sahabat Menara Ilmu, apa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina sana sebenarnya merupakan wajah dari kita semua ketika umat Islam dan kemanusiaan ini berada dalam kondisi baik, maka Palestina ini juga berada dalam kondisi baik. Tapi ketika umat Islam dan kemanusiaan ini berada di dalam keterpurukan, maka wajah kita yang tergambar dalam Baitul Maqdis dan Palestina itu juga akan berada dalam kondisi keterpurukan. Ya, jadi yang kita perlukan sebenarnya di sini bagi kita semuanya adalah capacity building, membangun kapasitas kita. Ya, kalau kita lihat orang-orang Yahudi ini kan sebenarnya minoritas di dunia ini. Ya, bahkan Zionis ini dalam hitungan sebagian menyebutkan mungkin 20% saja dari keseluruhan dari komunitas Yahudi yang ada. Ya, walaupun Zionis ini tidak mesti Yahudi, bisa saja seseorang itu bukan Yahudi tapi Zionis. Tapi di tengah-tengah minoritas seperti itu
tapi karena kapasitas dan kemampuan yang mereka miliki sehingga mereka mampu melakukan hal-hal yang besar. Ya. Tentu saja ini menjadi tantangan bagi kita. Ya, kita di Indonesia ini kita secara kuantitas mayoritas, tapi secara kuantitas masih harus mengelus dada bahwa kita belum memainkan peran yang semestinya. Dan ini menjadi pesan saya yang terakhir pada kesempatan ini, bahwa kita generasi Muslim yang ada di Indonesia ini dalam kondisi yang sangat baik dan tepat sebenarnya untuk memainkan peran kita. Dalam kondisi alhamdulillah kita tenang, aman seperti ini, tentunya kita tidak boleh berpangku tangan atau terlena dengan apa yang kita nikmati ini. Justru apa yang kita nikmati ini semestinya kita gunakan semaksimal mungkin. Pertama, untuk membekali diri kita. Tentu bekal yang paling pertama adalah keimanan itu sendiri. Ya, di dalam hadis dikutip oleh Imam Bukhari, innamat tuqatiluna bi'amalikum. Sesungguhnya kalian itu berperang dengan amal saleh yang kalian lakukan. Artinya ketika amal saleh kalian baik, maka kalian akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Tapi sebaliknya kalau amal saleh kalian rendah atau tidak baik, maka tentu saja pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu juga akan jauh. Jadi kondisi kita yang tenang dan aman seperti ini semestinya tidak menjadikan kita terlena. Banyak hal yang bisa kita lakukan, termasuk tentu saja membangkitkan kesadaran saudara-saudara kita tentang persoalan Palestina ini, dan tentu kita ada saja yang bisa kita bantu selain doa-doa, tentu saja secara materi kepada saudara-saudara kita di sana, dan ulama-ulama dunia yang berbicara tentang Palestina ini sudah berulang-ulang menyampaikan fatwa bahwa kewajiban kita kaum muslimin sebenarnya untuk membantu saudara-saudara kita di sana, karena itulah bentuk jihad paling minimal yang bisa kita lakukan dalam kondisi kita saat ini. Saya kira demikian sahabat Menara Ilmu sekalian, sebagai pengantar umum yang kiranya menjadi bagian dari acara kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada host. Syukran. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah. Paparan yang singkat tetapi kita bisa mengambil manfaat yang amat sangat banyak di sana. Karena memang berbicara Baitul Maqdis itu adalah sejarah panjang. Sementara Ustadz Ilham berhasil meringkasnya menjadi hanya 20 menit tadi. Masya Allah. Insya Allah kita akan lanjutkan diskusi melalui forum tanya jawab. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita dengan Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil. Saya sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum. Masya Allah, Masya Allah. Ini live dari mana Ustadz? Alhamdulillah dari kota Angin Mamiri, Makassar. Masya Allah. Dari sisi timur Indonesia. Masya Allah, Masya Allah. Ya, juga. Berarti waktunya sekarang sudah jam 9:30 ya? Ya, betul. Kalau Makassar saya jadi ingat dengan seorang mujahid dari tanah Jawa, Ustadz, yang gugur di sana, yaitu Pangeran Diponegoro. Subhanallah. Beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke Benteng Rotterdam, dan alhamdulillah suara terputus, Ustaz. Halo? Suara Ustaz Ikhwan terputus. Masya Allah. Lanjut, Ustaz. Tafadhol. Ya, silakan, Ustaz. Baik, kalau demikian tanpa memangkas waktu lebih banyak bagi host, kami ingatkan kembali kepada para peserta narasumber di sini, peserta Zoom yang ada di forum ini, silakan untuk bisa berinteraksi dengan para narasumber atau pembicara, silakan menuliskan di kolom chat. Kemudian acara kita malam-malam hari ini juga live di 2 tempat, yaitu di channelnya Wahda Institute
Anda bisa menyimaknya di sana live juga dan bisa berinteraksi dengan menyampaikan di kolom komentar. Kemudian yang kedua, kita juga live streaming di channelnya Umat TV. Insya Allah juga bisa berinteraksi dengan para pembicara kita melalui kolom komentar yang ada di sana. Oleh karena itu, tanpa menunggu lagi, tafadhol Ustaz menyampaikan terkait dengan Baitul Maqdis ini, hikmah dan perkembangannya terkini, dan kemudian apa yang bisa kita refleksikan untuk kemudian kita bisa membantu sesama umat manusia. Tafadhol, waktunya kurang lebih 20 menit, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Masya Allah, alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bergabung untuk membicarakan persoalan yang sebenarnya merupakan epicentrum daripada seluruh permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimin sepanjang zaman, yaitu persoalan Al-Aqsa dan Palestina. Kalau Ka'bah adalah merupakan kiblat salat kita, maka sungguhnya Al-Aqsa ini adalah kiblat perjuangan umat Islam. Tadi mungkin telah disampaikan oleh Ustadz Ilham, namun saya ingin memberikan stressing bahwa sepanjang sejarah, sejak tahun 16 Hijriah, pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menaklukkan kota Al-Quds atau yang kita sebut dengan Yerusalem, dan saat itu juga disebut dengan Ilya. Nah, ini kaum muslimin selalu berada pada puncak-puncak kejayaannya, dan sebagai perlambangnya adalah ketika Al-Aqsa dan Al-Quds itu berada di dalam keharibaan peradaban Islam atau kekuasaan kaum muslimin, pengayoman kaum muslimin. Namun ketika dia lepas, itu adalah tanda yang paling nyata akan kemerosotan dan kelemahan kaum muslimin. Sepanjang zaman itu telah terjadi seperti itu. Beratus-ratus tahun kaum muslimin menguasai Masjidil Aqsa sejak zaman khilafah Ar-Rashidah di bawah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Al-Faruq, sampai kemudian Al-Aqsa lepas, ya. Dan kemudian kita tahu bagaimana upaya kaum muslimin demikian kuat sejak zaman Imaduddin Zanki sampai kemudian dilanjutkan oleh anaknya Nuruddin Az-Zanki, dan di closing dengan sangat indah oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan perjuangan yang tanpa pantang menyerah, ya, dengan berbagai strateginya yang sangat matang. Masya Allah. Dan alhamdulillah selepas itu beratus-ratus tahun lagi kaum muslimin menjadi penguasa di Al-Aqsa, sampai kemudian ketika khilafah Utsmaniyah runtuh tahun 1923, maka itu adalah titik paling nadir bagi kaum muslimin, dan juga akhirnya itu berimbas kepada Al-Aqsa yang kemudian dikuasai oleh Zionis Yahudi hingga hari ini. Dan saya ingin men-stressing dalam kesempatan yang singkat ini, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bahwa senantiasa ada di dalam sejarah, ya, para oportunis, ya, bahkan para kaum hipokrit yang senantiasa ingin menggunting dalam lipatan, ya, menikam dari belakang. Inilah yang sekarang muncul dengan judul tatbi' atau normalisasi hubungan diplomatik dengan negara penjajah Israel. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia telah mendeklar dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, ya, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini secara umum, apalagi kita sebagai kaum muslimin Indonesia tentu dengan spirit ini melihat perjuangan kemerdekaan Palestina bukan hanya dari sisi itu, tetapi dia adalah merupakan tanggung jawab keislaman kita. Nah, oleh akhir ini beberapa negara-negara Arab yang notabene sungguhnya adalah secara tradisional adalah pendukung
utama perjuangan pergerakan kemerdekaan Palestina justru memulai ya normalisasi kehidupan, normalisasi ya saya selalu terbawa istilah tahun 80-an, normalisasi kehidupan kampus. Normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel ya. Dan ini kita tidak berharap menjadi fenomena yang terus bergulir-bergulir hingga sampai ke Indonesia. Dan oleh sebab itu kita harus dengan tegas ya, cerdas dan lugas untuk menyatakan sikap kita sebagai bangsa yang kata Ibu Menteri Luar Negeri mengakui hak ya alamiah daripada bangsa Palestina sebagai bangsa yang merdeka, dan Israel adalah negara penjajah yang harus hengkang dari Palestina. Ya, itu adalah keputusan kebangsaan kita ya sebagai bangsa Indonesia. Dan kita tambahkan lagi sebagai seorang Muslim, ini adalah tanggung jawab akidah kita ya, bahwa Al-Aqsa adalah merupakan hak kesejarahan kaum muslimin dan persoalan yang bukan hanya sekedar persoalan bangsa Palestina ya, dia adalah persoalan kaum muslimin secara umum. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana kita mengaktualisasikan, bagaimana kita membuktikan keberpihakan kita itu, bagaimana kita berjuang secara cerdas ya. Saya ingin mengatakan, dan ini ada yang disebut oleh para ulama kita dengan sunnatut tadafu ya. Laula daf'ullahin nasa ba'duhum ala ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira. Seandainya bukan karena Allah menolak keganasan, kezaliman sebagian manusia atas sebagian manusia yang lainnya, maka akan hancurlah ya rumah-rumah peribadatan, disebutkan di situ rumah peribadatan Nasrani dan juga rumah peribadatan Yahudi. Tentunya yang dimaksudkan di sini adalah yang bertauhid. Kemudian termasuk masjid-masjid ya. Wala yansurannallahu may yansuruh ya. Innallaha laqawiyyun aziz. Tapi Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya, dan sungguh Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Jadi di tengah-tengah keprihatinan kita akan persoalan Palestina ini, tapi kita tetap harus optimis dan melihat sisi-sisi hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kebatilan itu tentunya tidak akan pernah abadi, dan kita melihat ya, semakin ditekan bangsa Palestina ini ya semakin kuat ya. Kalau kita mengupdate kawan-kawan yang ada di Gaza, alhamdulillah tahun 2010 saya sempat masuk ke kota Gaza ya, dalam ancaman Israel ya, yang pada saat itu masih konfrontasi ya, dan dengan lobby diplomatik antara pemerintah Indonesia pada saat itu, karena kita masuk dengan rombongan para anggota DPR ya, maka Israel secara di belakang layar mengatakan kami beri 6 jam ya. Kalau 6 jam itu orang Indonesia nggak mau keluar, kita nggak tanggung jawab ya. Tapi kita bilang tawakal Allah ya, alhamdulillah kita lebih-lebih lah 6 jam, alhamdulillah. Sempat ketemu dengan Syekh Ismail Haniyah waktu itu menjabat Perdana Menteri ya, dan alhamdulillah kita ketemu dengan Ketua Parlemen Palestina, dan subhanallah ya, di tengah gempuran yang seperti itu mereka masih bisa eksis ya. Kalau mau dikalkulasi secara militer, itu sebenarnya serangan yang dilakukan terhadap Gaza tahun 2008 itu ya, 2009, dan kemudian berlanjut lagi 2012 ya, dan beberapa waktu yang lalu sebenarnya sudah nggak ada lagi Gaza, tapi mereka masih bisa eksis. Kenapa? Mereka terus ya improve ya, mereka terus mengupdate ya kemampuan-kemampuan sampai kemampuan militernya. Saya baru berkomunikasi dengan teman-teman di sana ya, dan mendapatkan info ya, dan mereka mempublish beberapa pernyataan-pernyataan politik dan istilahnya psy-war dari Hamas ya. Kalau dahulu mereka itu tahun 2008 hanya memiliki puluhan rudal, mereka sekarang dengan kemampuan teknologi yang mereka update dengan berbagai tekanan dan ketertindasan, mereka sudah punya ribuan ya. Jadi ya Masya Allah, ini adalah bisyarah di tengah. Sekarang permasalahannya adalah kita sebenarnya ya. Masalah kemenangan itu pasti, dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi permasalahannya apa kontribusi kita
ya terhadap saudara-saudara kita yang ada di sana. Rasulullah dalam satu riwayat diriwayatkan pernah mengatakan dalam riwayat hadis Maimunah ya bahwa beliau meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. Aftini fil Baitul Maqdis. Berkata Rasulullah SAW, "Shalli fiha, shalli fihi, salatlah di dalamnya." Dibilang kalau kami tidak bisa salat, maka Rasulullah SAW katakan kirimlah minyak yang akan dipakai untuk penerangan Masjidil Aqsa. Maka ya ini wallahu alam ya. Rasulullah SAW tentu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tidak bisa ke sana ya, terus terang sulit. Bahkan kalau kita ke sana mungkin menambah beban saudara-saudara kita di sana. Tetapi kita bisa mengirimkan kontribusi kita. Dan sebagai kalangan terpelajar, kami melihat bahwa hal yang terpenting bagi kita sekarang ini adalah, ya alhamdulillah saya dengan Ustadz Ilham dan beberapa teman-teman yang lain, mungkin nanti dari kalangan teman-teman praktisi pendidikan atau ahli pendidikan, kita mencoba merancang kurikulum ya pendidikan kita itu yang mengintrodusir ya bagaimana sebenarnya penyikapan kita, pengetahuan pengetahuan kita tentang Al-Aqsa. Ya. Sekarang umpamanya saya mau challenge ya. Ya. Ini boleh Mas Agung ya. Boleh, berapa boleh. Masjidil Aqsa? Ya. Nah, berapa luas Masjidil Aqsa? Kita nggak tahu ya. Ya. Nah, mana yang dimaksud Masjidil Aqsa? Iya. Nah, apakah apa yang Masjid Qibli yang di depan ataukah yang ada di tengah? Ya, kita kan selalu digambarkan yang ada di tengah itu Masjidil Aqsa. Ya. Ternyata kajian sejarah, kajian syar'i bahwa ini maksud Masjidil Aqsa adalah keseluruhan kompleks itu. Yang luasnya adalah ya 114.000 meter persegi. Iya. Nah, ini yang kita banyak apalagi namanya 144.000 meter persegi. Nah, itu luas kompleks Masjidil Aqsa semuanya. Nah, kita tidak tahu kenapa, bukan salah kita, ya. Ya. Tetapi ini adalah kesalahan terwariskan. Maka tanggung jawab kita adalah melahirkan kurikulum. Ya, ini tantangan bagi kita. Kurikulum pembelajaran keislaman yang include di dalamnya tentang bagaimana kesejarahan dan juga tentang keutamaan dan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Masjidil Aqsa. Kita tidak melihat Palestina hanya sebagai nation, ya, tetapi itu adalah ya kewajiban sekaligus keberhakan kita. Banyak sekali yang kita bisa ceritakan, ya, tapi mudah-mudahan nanti bisa berkembang dalam interaktif. Saya kira demikian, Mas Agung, ya, Bramantia, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, paparan yang lugas dan bernas dari Ustadz Ikhwan yang alhamdulillah sudah pernah melihat secara langsung. Kemudian sampai hari ini juga terlibat secara langsung, baik itu kajian-kajian ilmiah maupun diskusi-diskusi ilmiah yang sifatnya nasional, lokal maupun yang internasional atau global. Baik. Kita masuk ke forum tanya jawab. Sudah masuk beberapa pertanyaan di meja kami, baik itu melalui private message maupun menuliskan di kolom chat di Zoom maupun di dua live YouTube di streaming Wadah Institut dan Umat TV. Baik, langsung ini ada pertanyaan. Karena Ustadz Ikhwan tadi yang terakhir berbicara, maka ini pertanyaan kami tujukan kepada Antum, Ustadz. Baitul Maqdis itu ada yang mengklaim itu adalah merupakan interaksi antara agama-agama samawi, yaitu adalah Nasrani, kemudian Yahudi, dan Muslim. Nah, bagaimana sebenarnya kedudukan ketiga agama ini ketika kemudian dipadukan dengan lokasi-lokasi yang berada di Baitul Maqdis itu? Karena klaim misalkan Yahudi menganggap itu tempat suci, kemudian Nasrani juga ada gereja sucinya di sana, dan kaum muslimin juga memiliki masjid di sana. Apa betul, Ustaz? Ya. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah. Wa ba'd. Tentu kami mencoba menjawab pertanyaan ini pertama dari sudut perspektif normatif keislaman, ya. Bahwa klaim tentang Masjidil Aqsa atau yang mereka sebut dengan Haikal Sulaiman atau
kuil Solomon, bagi kita sebagai seorang Muslim adalah sesuatu yang tidak bisa kita terima. Iya. Pertama, dari sudut normatif keislaman kita dulu, kita menganggap bahwa seluruh nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebenarnya membawa risalah tauhid, yaitu Islam itu sendiri. Iya. Subhanallah. Oleh sebab itu, keberhakan terhadap Masjidil Aqsa adalah bagi yang berpegang kepada ajaran tauhid yang dibawa oleh para nabi-nabi tersebut. Ketika Bani Israel, ya, yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan orang-orang Filistin yang pada saat itu merepresentasikan kekuatan kekufuran, maka mereka nggak berhak. Ya, yang berhak adalah Bani Israel, ya, yang dinamakan Yahudi, ya. Tetapi sebenarnya mereka adalah Muslimun, adalah representasi orang-orang bertauhid pada zamannya. Maka mereka yang berhak terhadap Baitul Maqdis, ya. Tetapi ketika mereka melakukan kerusakan, la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira, begitu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka berbuat kerusakan, ya, maka Allah hukum Bani Israel, ya, dikeluarkan, ya, dihinakan. Dalam sejarah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan Nebukadnezar itu dari Babylon menyerang Israel, menyerang Bani Israel, kaum Yahudi, dan menghabiskan mereka. Ya. Maka di sini dikatakan asa rabbukum ayyarhamakum wa in uttum udna. Ya, wa in uttum udna. Kalau mereka kembali mereka berbuat kerusakan, kami akan kembali lagi menghancurkan mereka. Ya, membinasakan mereka karena mereka tidak berhak. Keberhakan atas Baitul Maqdis sangat berkaitan dengan ketauhidan itu. Maka ketika mereka melakukan penyimpangan terhadap ajaran tauhid, maka mereka tidak memiliki keberhakan dari sudut pandang normatif keislaman kita. Itu yang pertama. Kemudian apa yang mereka klaim, terutama orang Yahudi ini, tentang kuil Solomon, para ahli arkeologi itu tidak menemukan. Itu tidak menemukan. Ya, yang ada di bawah Masjidil Aqsa sekarang, dan ini penelitian oleh saudara-saudara kita secara langsung di sana dengan bukti-bukti, ini waktu sempit ya. Kita bisa membuktikan dan memberikan gambaran bahwa sekarang kekuatan Zionis itu sedang membangun di bawah Masjidil Aqsa. Sedang membangun di bawah Masjidil Aqsa, ya. Dengan beberapa bangunan-bangunan yang mereka nanti akan peruntukkan ketika mereka runtuhkan dengan rencana mereka yang jahat itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya. Mereka lihat, coba lihat di bawahnya ini ada kuil Solomon, padahal itu bangunan baru. Dan mereka bangun pertokoan, mereka bangun segala macam lintas apalagi namanya kereta api subway itu sudah ada, sekarang dibangun di bawah, dan itu yang sekarang meruntuhkan, mulai meretakkan dinding-dinding Masjidil Aqsa. Saudara-saudara kita yang sana memperlihatkan dinding Masjidil Aqsa di beberapa bagian itu retak, ya, karena upaya pembangunan di bawah itu, dan mereka memang merencanakan seperti itu. Nah, secara arkeologis mereka tidak bisa membuktikan, ya. Secara normatif keislaman kita memiliki prinsip terhadap hal itu, dan secara politis, ya, mereka tidak berhak, ya, tidak berhak, karena kalau seperti itu, ya, persinggungan tiga agama kita katakan benar, ya. Dan subhanallah, ya, selama pemerintahan Islam dari zaman ke zaman, dari zaman Umar bin Khattab sampai kemudian ketika kaum Nasrani mendudukinya dan kemudian kembali direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi, diberikan keleluasaan kepada mereka, ya, sebagai orang-orang yang masuk dalam kerangka kaum kafir dhimmi. Kalau mereka ingin taat terhadap peraturan-peraturan kaum muslim, mereka dilindungi. Tidak pernah ada sejarahnya. Bahkan Umar bin Khattab itu memiliki satu perjanjian khusus, Mautsiqah Umar. Ketika menaklukkan Baitul Maqdis, Umar membuat perjanjian dengan kaum Nasrani yang ada di sana, bahwa kaum muslimin tidak akan mengganggu sedikit pun. Maka gereja kelahiran Nabi Isa yang ada di sana itu tidak pernah diganggu-gugat oleh kaum muslimin. Sejak ratusan tahun, ya, sejak zaman Umar bin Khattab sampai hari ini, kaum muslimin tidak pernah mengganggu-gugat. Makanya justru sekarang sebagian kaum Nasrani Palestina itu merasa cukup, ya, merasa termasuk orang-orang yang terjajah dengan Yahudi. Yang Yahudi sebenarnya kalau kita kaji lagi lebih mendalam, ya, yang ada di sana itu adalah sekte Yahudi, ya, bukan merepresentasikan semua orang Yahudi. Sekte Zionis ini,
kalau sebenarnya pengkajian lebih mendalam tentang Zionisme adalah orang-orang sekulernya Yahudi. Iya. Nah, itu ya. Itu yang sekarang kemudian menguasai dan merepresentasikan. Jadi sebenarnya ketika kita lakukan pendekatan toleransi keberagamaan dari sisi historis, kaum muslimin tidak pernah mengganggu-gugat dan kemudian membuat sesuatu yang kemudian menghalangi orang untuk melaksanakan ritual keagamaannya di sana. Tetapi wilayah Al-Aqsa itu sudah menjadi wilayah kaum muslimin. Silahkan beribadah di tempat-tempat ibadah Anda. Ini adalah bumi Allah yang faman syaa falyu'min faman syaa falyakfur. Nah, ini begitu jawabannya Mas Bram. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jelas bagi kami. Mudah-mudahan jelas pula bagi para pemirsa dan para peserta Zoom webinar malam hari ini. Berikutnya ada pertanyaan terkait dengan peta dan lokasi. Ustadz Ilham masih bersama dengan kami? Silakan Ustadz Ilham. Baik. Assalamualaikum Ustadz Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Masih bersama dengan kami. Ada pertanyaan Ustadz yang menarik terkait dengan lokasi-lokasi yang ada di Al-Aqsa sekarang dan seputaran Masjidil Aqsa di sana. Karena di sana ada tempat-tempat bersejarah, ada masjid-masjid yang dibangun di sana dan lain sebagainya. Mungkin bisa di-sharekan kepada kami terkait dengan tadi Ustadz Iqbal sudah menyampaikan secara umum luasan. Kemudian di sana ada beberapa kubah yang kemudian kadang dimispersepsikan itu adalah merupakan benar-benar Masjidil Aqsa dan lain sebagainya. Dan tempat-tempat strategis dan tempat-tempat bersejarah yang berada di sana. Baik. Petanya tadi. Baik. Kalau diizinkan Mas Agung, saya akan share screen yang bisa ditampilkan kepada peserta Menara Ilmu pada malam hari yang berbahagia ini. Silakan Ustaz. Ya, sudah terlihat. Ya, sahabat Menara Ilmu, ini adalah pemandangan dari atas yang menyorot Baitul Maqdis yang walaupun berbahasa Arab tapi saya akan jelaskan sedikit. Pertama ini adalah dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Baldah Al-Qadimah atau Old Jerusalem atau Old City. Kota tua ya. Iya. Tua. Jadi inilah yang merupakan kota Baitul Maqdis yang dikenal dari dulu, yang sebelum terjadi perluasan dan adanya intensitas penambahan jumlah penduduk, dikelilingi oleh pagar yang merupakan batas sekaligus tentu pelindung bagi warga dari Baitul Maqdis itu sendiri. Jadi inilah yang secara umum disebut dengan Baitul Maqdis. Kemudian bisa kita lihat di sini secara sangat singkat gunung-gunung yang ada di Baitul Maqdis. Ya ini Tal Abi Thawr. Ya, jadi ini Bukit Abu Thawr misalnya. Ini Jamal Muriah yang merupakan posisi dari Al-Masjidil Aqsa. Jadi berbeda dengan Masjidil Haram misalnya di Mekah yang kalau kita lihat secara geografis berada di tengah pegunungan, sehingga dalam sejarah pernah terjadi banjir karena ketika hujan turun dalam intensitas yang tinggi, memang posisi Masjidil Haram itu berada pada titik yang paling rendah dibanding wilayah yang ada sekitarnya. Nah, kalau Masjidil Aqsa ini sebaliknya. Kita lihat justru
posisinya berada di atas bukit. Bahkan kalau kita lihat foto atau panorama yang lebih dekat, kita bisa melihat bagaimana dinding Baitul Maqdis itu yang lebih tinggi dibanding atap dari pemukiman penduduk yang ada di sekitarnya. Jadi ini gunung-gunung yang ada di sana yang tentunya memberikan kepada kita pemahaman tentang bagaimana geografis dari Baitul Maqdis ini. Kemudian ini wadi atau kawasan rendah yang kalau hujan akan menjadi sungai, sementara tempat mengalirnya air. Ya, jadi berbeda dengan misalnya kita di Indonesia dengan cuaca tropis yang ada di negeri kita, di mana rata-rata alhamdulillah sungai-sungai kita sepanjang tahun mengalirkan air. Sementara di kawasan Palestina ini misalnya sungai-sungai itu cuma akan terlihat mengalirkan air ketika ada turun hujan, tapi ketika hari-hari biasa maka dia tidak lebih dari yang disebut dengan wadi atau dataran rendah yang memang menjadi tempat air sehingga tidak ditempati oleh penduduk. Kemudian kalau tadi Old City, ini yang ditampilkan adalah pintu-pintu dari kota tua Baitul Maqdis itu. Jadi pintu-pintu ini ada nama-namanya yang kalau sahabat Menara Ilmu perhatikan, ini mewakili komunitas-komunitas bahkan bangsa-bangsa. Ya, jadi misalnya di sini ada Babul Magharibah, ya, karena dahulu di sini orang-orang Maroko yang komunitas yang berkumpul di sini. Ini bab Nabi Daud, kawasan ini yang mungkin akan lebih kentara nanti dilihat, yang saat ini menjadi tempat berkumpulnya orang-orang Yahudi yang tinggal di Old City ini. Jadi pintu-pintu inilah yang merupakan pintu masuk ke Old City ini. Kemudian kita lihat di sini, ini adalah Al-Masjidil Aqsa. Jadi pertanyaan yang lebih spesifik tadi tentang kawasan Al-Masjidil Aqsa adalah apa yang bisa kita lihat ini. Sahabat Menara Ilmu, kalau kita di Indonesia rata-rata memang masjid kita, seluruh kawasan masjid itu ditutup dengan atap. Karena memang tempat kita alhamdulillah sepanjang tahun kita menikmati hujan. Sementara di kawasan Timur Tengah sana, pada asalnya masjid itu terbuka dan di ruangan terbuka. Ya, di Saudi aja misalnya, kadang-kadang dalam satu tahun itu cuma 5 kali hujan, ya, sehingga tentu sangat mubazir kalau kemudian dibuat atap yang ditujukan untuk mengalirkan hujan itu yang jatuh dari atas. Ya, bahkan ada apa namanya, ada canda ya dalam fuqaha mazhab Malikiyah. Mereka mengatakan kalau ada masjid itu berpagar dan ditutup, itu tidak ada bedanya dengan penjara. Ya, jadi fuqaha Malikiyah ingin menegaskan bahwa pada dasarnya masjid itu terbuka dan bisa dimasuki oleh publik untuk melaksanakan ibadah, sholat, membaca Al-Quran, membantu saudara-saudara, bermusyawarah, dan seterusnya. Sehingga kalau kita memahami itu, sahabat-sahabat sekalian, tentu kita tidak akan heran bahwa Masjidil Aqsa itu adalah seluruh bagian yang ada di dalam pagar Masjidil Aqsa itu, dan seluruh bagian yang terbuka itu. Tentu saja di kawasan Masjidil Aqsa ini kemudian
dibangunlah bangunan-bangunan tertentu dengan dinding dan atap untuk menampung jemaah secara lebih permanen dalam pelaksanaan ibadah 5 kali di dalam sehari. Ya, jadi tentu tidak kondusif juga kalau terbuka sementara jemaah mungkin tidak memenuhi seluruh kawasan masjid dan mereka tentu butuh tempat untuk beristirahat, terlindung dan seterusnya, sehingga ada bangunan-bangunan yang disebut sebagai masjid-masjid kecil di dalam kawasan Masjidil Aqsa itu secara umum. Ini Masjid Al-Qibli. Disebut Al-Qibli karena dia merupakan bagian kiblat dari Masjidil Aqsa, sehingga ini sesuai dengan peta yang ada di atas itu adalah utara, yang ada di bawah adalah selatan, dan Masjid Qibli inilah yang menjadi petunjuk tentang arah kiblat, yaitu ke Ka'bah yang ada di Makkah. Yang sering kita lihat gambarnya, mungkin ini Masjid Batu Sakrah. Tentu saja ini menjadi gambar yang paling populer karena keindahannya. Ya, jadi kalau kita lihat kaligrafinya, kemudian kubahnya, ini memang sangat indah, sehingga lebih sering disorot oleh kamera sahabat-sahabat kita yang mengambil foto. Tapi itu kemudian bisa menimbulkan persepsi bahwa cuma bagian ini saja sebagai Masjidil Aqsa. Padahal ini cuma bagian kecil, walaupun mungkin paling indah yang ada di sana. Kemudian disebut sebagai Qubatus Sakhra karena di dalamnya ada batu yang menurut sejarawan disitulah Rasulullah SAW dahulu bermi'raj dari Masjidil Aqsa ini ke langit. Ini Sahatul Buraq yang kita lihat di sana saat ini menjadi bagian dari tembok rata